Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Hairul Anam. Saya kali ini akan mempresentasikan tentang laporan analisis resiko dan keamanan di ekosistem fintech, yaitu antara peluang dan ancaman mencari titik keseimbangan. Lalu yang pertama kita masuk latar belakang dan rumusan masalah. Apa sih itunya? Terus yang pertama, kalau kita perhatikan cara kita pegang uang sekarang sudah berubah total. Dulu kalau nggak ada ATM, ya kita nggak cuma rebahan. Sekarang kayak rebahan aja bisa. Terus ada inovasi yang bener-bener juara banget, yaitu dari fintech, financial teknologi. Tapi masalahnya kenyamanan ini ada harganya. Kayak kita ngebangun rumah yang pintunya canggih pakai sensor wajah. Terus ada maling, tapi tetap aja ada maling yang berusaha lewat atau malah memanipulasi kita supaya membukakan pintunya. Masalah utama muncul adalah sejauh ini mana kita bisa percaya pada sistem ini, gimana transparansinya, gimana security-nya. Lalu inovasi tetap berjalan terus tanpa membuat data atau uang kita jadi taruhannya. Kita lanjut yang kedua, yaitu tinjauan teori. Saya ingin menggunakan beberapa teori dalam laporan kali ini, yaitu teori pertama, teknologi acceptance model atau TAM. Intinya orang mau pakai aplikasi fintech itu kalau mau merasa mempermudah hidup, tapi disinilah letak dilemanya. Kadang demi praktis keamanan aja dibuat longgar gitu. Sebaliknya, kalau keamanan terlalu kuat, pengguna malah malas. Kayak aduh gimana sih, ketat banget gitu. Jadi tantangannya adalah gimana kita aman tapi nggak ribet gitu. Yang kedua adalah risk society theory. Society Ulrich Beck pernah bilang kalau masyarakat modern itu sebenarnya memproduksi resiko baru lewat teknologi yang mereka buat sendiri. Jadi kita membuat teknologi baru dan kita membuat resiko tersebut. Di fintech, resiko ini nggak bisa dihilangkan. Nggak bakal 0% itu tidak akan mungkin terjadi. Begitu kita pindah ke digital, kita otomatis sepakat berdampingan dengan resiko tersebut. Yang ketiga adalah Protection Motivation Theory atau PMT. Teori ini menjelaskan apa yang kita bikin pengguna mau melindungi diri mereka. Biasanya orang baru sadar pentingnya keamanan kalau mereka merasa kenyamanannya nyata. Karena di digital itu banyak sekali yang tidak merasa bahwa kayak itu tidak terasa real, tidak berdampak langsung ke kehidupan mereka. Padahal itu sangat-sangat berbahaya. Lalu yang kita masuk ketiga adalah analisis dan pembahasan. Di sini kita bicara jujur aja. Di dunia fintech itu bukan lagi soal mungkin atau enggak, tapi kapan. Ancaman ini semakin halus. Dulu kita pikir hacker itu orang yang ketik kode rumit di ruangan gelap. Faktanya sekarang ancaman paling besar justru dari social engineering. Pelaku nggak perlu nembus benteng keamanan aplikasi yang mahal. Mereka cukup menelepon pengguna, jadi pura-pura CS, halo gitu. Lalu mereka minta OTP. Ini bukti kalau secanggih apapun sistem, titik paling rapuh ada pada usernya sendiri. Lalu kita lanjut aja ke kesimpulan dan rekomendasi. Fintech itu seperti pedang bermata dua. Dia memberi kebebasan finansial tapi juga menuntut kita untuk lebih waspada. Kita nggak bisa cuma menyalahkan teknologi kalau ada masalah, tapi kita juga nggak bisa membiarkan teknologi tumbuh liar tanpa pengawasan. Lalu apa sih rekomendasinya dari masalah ini? Yaitu edukasi massal. Yang pertama itu. Terus kita menggunakan zero trust architecture. Perusahaan harus pakai prinsip jangan pernah percaya, selalu verifikasi terlebih dahulu. Lalu ada yang ketiga, yang terakhir, hukum yang tegas. Kita harus dari regulasi pemerintah itu benar-benar harus tegas. Nggak maksudnya kalau dari Kombigi maksudnya kayak gitu, tapi sudah jelek itu nggak bisa. Kita bersama pemerintah itu juga nggak boleh lalai. Gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata.